Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di kitab Tafsir Al-Mukhtasar atau Tafsir Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Qur'anil Karim yang ditulis oleh sekelompok di bawah bimbingan Markas Tafsir Lidirasatil Qur'aniyah di Riyadh, Saudi Arabia. Terakhir kita sudah sampai di akhir surah Al-Baqarah, dan insyaallah nanti kita akan membahas dari tafsir surah Ali Imran. Cepet nopo suwe ini tergantung jenengan, Mas. Jaluk setel kendun, setel kencang. Kalau kita baca tafsirnya dari Al-Mukhtasar itu sebenarnya cepat ya. Sehari mungkin bisa 1 lembar atau 2 lembar. Tapi kalau menggak-menggok itu jadi panjang. Di akhir surah Al-Baqarah kemarin kita mendapati bahwa di akhir itu disebutkan bagaimana ketaatan para sahabat terhadap khabar, perintah dan larangan di dalam syariat. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan, ya Allah, kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Padahal dari surah Al-Baqarah ini kita mengetahui bahwasanya surah Al-Baqarah dari penamaannya itu identik dengan kisah Bani Israel ketika diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih sapi. Ya, mereka banyak bertanya ketika Allah Ta'ala berfirman, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Maka mereka banyak bertanya, sapi yang seperti apa, warnanya apa, sifat-sifatnya dan lain sebagainya. Ya, akhirnya perintah itu menjadi terasa sangat sulit bagi mereka. Fadabakhuha wa ma kadu yafalun. Maka ketika mereka berhasil memperoleh sapi tersebut, mereka menyembelihnya dan hampir-hampir mereka tidak mampu untuk melaksanakannya. Dan dari kisah di surah Al-Baqarah ini, atau dari penamaan Al-Baqarah ini kalau kita lihat dengan kehidupan kita itu sangat relevan. Sangat relevan karena sebenarnya perintah Allah Ta'ala, ya, syariatnya dan takdirnya itu Allah Ta'ala katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dalam syariat itu memang syariat umum, berlaku untuk setiap mukallaf, balik dan berakal, laki maupun perempuan. Tapi prakteknya syariat itu ada keringanan-keringanan. Ada keringanan-keringanan. Orang yang sehat dengan yang sakit berbeda. Laki-laki dan perempuan ada perbedaan dalam beberapa syariat. Kemudian dalam takdir Allah Ta'ala, Allah tidak membebani kepada seorang ujian melebihi kemampuannya. Maka ketika kita diperintah oleh Allah Ta'ala, itu jangan terlalu banyak pertanyaan. Kita mungkin gak tanya, kenapa kok sholat subuh itu 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, itu mungkin kita gak tanya. Kenapa kok ada syariat korban, itu enggak. Tapi ketika ada perintah untuk umroh misalnya, untuk korban, untuk sedekah, kita itu sering bertanya dalam diri kita. Kita memang punya uang ya?
Tapi mau berkorban itu, nah nanti untuk bayar sekolah bi, untuk servis kendaraan bagaimana, untuk renovasi rumah bagaimana, dan seterusnya. Akhirnya perintah itu menjadi terasa berat. Perintah itu menjadi terasa berat. Umroh yang tadinya itu ibadah yang cukup sederhana, kita hanya butuh tiket pesawat ke sana, pulang balik, selesai gitu. Tapi dan nanti untuk pamitannya, untuk oleh-olehnya, kemudian jamuan untuk tamu dan lain sebagainya, akhirnya menjadi berat ketika melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hampir-hampir kita itu gak bisa melaksanakan ibadah-ibadah ketika kita itu banyak bertanya. Ya, ketika mau sedekah, mau kurban, mau haji, ya, meskipun kita sudah mampu, kita itu mikir, nah, nanti kalau tak pakai untuk umroh, tak pakai untuk sedekah, tak pakai untuk kurban, tak pakai mendaftar haji, kalau anaknya nanti daftar kuliah bagaimana, kalau nanti anaknya daftar sekolah bagaimana, kalau ada anak yang sakit, dana daruratnya bagaimana, dan seterusnya. Ya. Maka akhirnya ibadah yang ringan itu menjadi terasa berat. Ya. Dan khawatirnya kita betul-betul dihukum dengan hal itu. Ya. Karena kita banyak bertanya, akhirnya Allah uji kepada kita itu, ibadah itu menjadi semakin berat. Tadinya kita mau beli hewan kurban karena kita banyak pertimbangan, kemudian Allah takdirkan betul-betul anaknya sakit, betul-betul ada kebutuhan mendadak, ternyata kendaraannya rusak. Akhirnya ibadah yang tadinya itu kita mudah melaksanakannya karena kita terlalu banyak pertimbangan, ya, intinya itu wegah ngeculke gitu loh. Jadi sama seperti di Bani Israel itu ya. Intinya itu mereka janin tidak pengen menyembelih sapi, cuma pengen tahu siapa pembunuhnya kok tidak membelih sapi. Ya. Mereka tanya-tanya itu supaya nanti nggak jadi. Oh, sapi ini renek sing koyo ngono kuwi digolek wis. Rasa we langsung dikandani, maunya itu yang bunuh siapa? Turun firman Allah Ta'ala, yang bunuh itu. Nah, ketika kita diperintah itu seperti itu. Sebenarnya kita itu berat untuk mengeluarkan hewan kurban atau berat untuk haji dan umroh. Ya. Kita itu menghibur diri dengan, wah nanti untuk kebutuhan ini, untuk kebutuhan ini, saya ini sebenarnya belum mampu. Jadi tidak mau mengeluarkan. Akhirnya Allah buat betul-betul berat. Ya, ini yang kita khawatirkan. Maka kalau ada perintah Allah Ta'ala, misalnya sholat 5 waktu, sholat tahajud dan lain sebagainya, ya, itu tidak usah banyak pertimbangan, ya. Apalagi yang punya usaha. Nanti kalau pegawai saya sholat jamaah, ya, nanti produktivitas menurun. Saya kalau bangun untuk sholat tahajud, besok saya ngantuk, ya, produktivitas saya menurun. Saya punya kewajiban besok harus ngajar. Kalau saya mengantuk sambil mengajar, saya dolim dan lain sebagainya. Jadi terlalu banyak pertimbangan. Tinggal setel alarm, bangun, sholat, tidur lagi, selesai gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, semua ibadah itu kalau jenengan pikir-pikir akan semakin berat. Lebih mudah segera melangkah. Demikian pula dalam hal-hal yang haram. Ketika diperingatkan tentang haramnya riba, khamr, musik, ya, itu banyak orang itu pertimbangan. Kalau saya keluar dari riba ini, bagaimana nanti kehidupan saya dan lain sebagainya. Kemudian kalau lokalisasi itu dilarang, gimana nasib PSK itu? Ya, yang banyak mereka punya anak, mereka punya orang tua yang menjadi tanggungannya. Kalau khamr dilarang, nanti pabrik khamr itu pekerjanya bagaimana? Jadi kebanyakan pertimbangan, kakean pitakonan bahasa Jawanya itu. Akhirnya sesuatu yang itu tinggal ditinggal itu menjadi berat untuk ditinggalkan. Allah yang melarang, maka Allah akan berikan jalan keluar. Karena kita banyak pertimbangan, akhirnya hal yang harusnya mudah untuk ditinggalkan menjadi berat. Padahal kalau larangan Allah Ta'ala, sesuatu yang dilarang itu pasti ada madaratnya. Ya, makanya di masa sekarang itu jadi ustadz repot mau mengingatkan yang dilarang. Ya. Misalnya
khamr itu haram atau rokok itu haram, lokalisasi hasil pekerjaan dari perzinahan, kemudian dari riba itu haram gitu. Diperintah, jangan hanya ngelarang-larang, buat apa? Solusi, artinya diminta untuk membuka lapangan kerja. Diminta untuk membuka lapangan kerja. Ya Ustadz kasih kerjaan dong, kasih modal gitu. Ketika diingatkan jangan riba, nek aku nyilih duitmu tak wah gitu. Itu kalau diingatkan tuh banyak yang WA itu. Ya. Kalau gitu saya pinjam uangnya Ustadz, biar saya enggak riba gitu. Maka Ustadz itu hanya menyampaikan ya, itu larangan itu dari Allah Ta'ala. Allah yang akan berikan solusinya. Kita masih ingat dari kisah di surah Al-Baqarah bagaimana pasukan Talut ketika dilarang minum air dari sungai. Mereka dalam kondisi membutuhkan kekuatan, mereka malah dilarang mengambil air minum dari sungai itu. Kalau mereka berpikir dengan logika manusia, kalau kita nggak minum, kita akan kalah perang. Sudah jumlahnya sedikit, perang karo ngelak sambil kehausan gitu loh. Rasa orang ngelak itu jenengan rasa perang lah. Meneng tok we lemes kok ngelak. Maksudnya sudah kepanasan perjalanan jauh, ndak usah perang, meneng tok itu udah lemes gitu. Tapi ketika mereka menaati Allah Ta'ala, tidak mengambil air dari sungai tersebut kecuali hanya satu cidukan, ketika perang bagaimana? Daud bunuh Jalut, perangnya selesai, menang gitu loh. Allah mudah sekali memberikan solusi. Kalau jenengan tanya solusi ke ustadznya, mungkin ustadznya juga bingung solusinya apa. Padahal meninggalkan larangan Allah Ta'ala itu bagian dari solusi. Bahwasanya karena jaminan kemakmuran itu bagi ketakwaan, dan meninggalkan larangan Allah Ta'ala itu termasuk bentuk ketakwaan. Maka untuk bisa makmur misalnya, itu diantaranya adalah dengan meninggalkan masyarakatnya atau penduduknya itu meninggalkan pekerjaan yang haram. Kemudian juga dari apa namanya kisah Talut dan Jalut tadi ya. Memang seperti itu. Syariat itu, akal kita itu kebanyakan tidak mampu mencernanya. Yang penting kita memahami bahwasanya kalau ada perintah pasti itu kebaikan, pasti ada manfaat di sana, pasti ada maslahat. Kalau ada larangan itu karena ada madarat di situ, makanya dilarang. Dan syariat itu meskipun menurut kita tidak masuk akal, kita harus mengimaninya. Seperti misalnya ketika seorang ada masalah keuangan misalnya, terjerat hutang atau yang semisalnya, maka dia perbaiki sholatnya misalnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau jenengan tanya, ada jurnal atau penelitian, apa hubungan antara sholat dengan perbaikan ekonomi misalnya, mungkin nggak ketemu korelasinya. Maka kita hanya bisa mengatakan korelasinya pasti signifikan. Kenapa? Ada dalilnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW bahwasanya sholat itu akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau tadi ditanya apa korelasinya antara datangnya pertolongan Allah dengan sholat, apa korelasinya kemakmuran dengan meninggalkan larangan Allah Ta'ala, maka kita juga nyumbuh korelasinya seperti apa. Tapi yang jelas ada dalilnya, maka pasti ada korelasinya. Dan memang seperti ini kebanyakan syariat itu. Ketika tadi pasukan Talut menghadapi pasukan Jalut tadi, kita kalau melihat seakan-akan itu tidak memungkinkan. Bagaimana orang yang mau berperang malah dilarang minum, tapi begitu sebagian dari pasukan Talut itu taat, maka Allah berikan kemenangan kepada mereka. Maka di sini
pentingnya kita itu sami'na wa ata'na ya, terhadap khabar dari Allah Ta'ala, terhadap perintahnya maupun terhadap larangannya, kita menaatinya. Sebab kalau setiap dari syariat itu kita pertanyakan, maka akan berat. Setiap syariat kita pertanyakan akan berat untuk melaksanakannya. Kemudian kita masuk di surah Ali Imran. Surah Ali Imran ini disebut juga dengan surah Az-Zahra. Az-Zahra. Karena Nabi SAW bersabda, Iqra'u Az-Zahrawain, Al-Baqarah wa surah Ali Imran. Bacalah Az-Zahrawain, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Dan dinamakan dengan Ali Imran, ini berkaitan dengan keluarga Imran atau orang tuanya Maryam. Jadi dari keluarganya Nabi Isa, bukan Imran ayahnya Nabi Musa. Imran ayahnya Nabi Musa. Kemudian surah ini memiliki beberapa penamaan, tetapi kebanyakan memang tidak ada dalilnya. Disebutkan oleh para ulama ada beberapa nama, tidak akan kita bahas di sini. Kemudian dari tafsir Al-Mukhtasar disebutkan min maqasidis surah, di antara pokok pembahasan dari surah ini adalah as-sabat 'alal Islam ba'da kamalihi wa bayanihi wa raddu syubuhati ahli kitab wa khassatan an-nasara. Sabat, kokoh di atas Islam setelah kesempurnaan syariatnya dan jelas kebenarannya, dan juga bantahan bagi syubhat-syubhat ahlul kitab, khususnya Nasrani, khususnya bagi orang-orang Nasrani. Kemudian di kelanjutan tafsir Al-Mukhtasar, hiya suratun madaniyah. Surah Ali Imran ini termasuk surah madaniyah. Sumiyat surat Ali Imran lidikri Ali Imran fiha fil ayati thalathah wa thalathin minas surah. Surah ini dinamakan surah Ali Imran karena adanya pembahasan tentang keluarga Imran ya, di ayat ketiga dari ayat 33 dari surah ini. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Ya, Alif Lam Mim, hadhihi al-huruful muqatta'ah taqaddama nadhiruha fi suratil Baqarah. Huruf-huruf muqatta'ah ya, potongan-potongan huruf yang telah disebutkan yang semisal dengannya pembahasannya pada surah Al-Baqarah di ayat yang pertama. Wa fiha isyaratun ila ajzil Arab 'an al-ityan bimithli hadzal Qur'an. Para ulama menjelaskan sebagian dari makna harful muqatta'ah ini. Misalnya ini isyarat tantangan atau yang menunjukkan ketidakmampuan orang-orang Arab untuk mendatangkan yang semisal dengan surah ini. Artinya ketika Allah menantang orang-orang Arab untuk mendatangkan bahwasanya itu betul-betul kalam Allah Ta'ala, Allah datangkan huruf-hurufnya. Huruf-hurufnya dalam huruf hijaiyah, huruf dalam bahasa Arab yang sangat mereka kuasai. Artinya bukan bahasa yang tidak mereka pahami, tetapi turun dengan bahasa yang sangat mereka pahami. Tapi meskipun demikian, mereka tidak mampu membuat ayat yang semisal dengan ini. Ma'annahu mu'allafun min mithli hadhihi al-huruf allati budiat biha surah. Padahal Al-Quran itu tersusun dari huruf-huruf yang semisal dengan huruf-huruf hijaiyah ini, yang dengannya surah itu dimulai. Wallati yurakkibuna minha kalamahu, dan yang dari huruf-huruf tersebut mereka menyusun perkataan mereka. Kemudian ayat yang kedua Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi melainkan Dia.
Al-Hayyu Al-Qayyum, yang Maha Hidup dan Maha Qayyum. Di awal ayat disebutkan la ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi selain Allah Ta'ala. Allahul ladzi la ilaha illahu yu'badu bihaqqin illahu wahdah duna siwah. Allah yang tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Dia, dan tidak ada selainnya. Ini dimaklumi bahwasanya Allah satu-satunya yang hak untuk diibadahi. Dan ini terdiri dari dua rukun. Kita sudah sering sampaikan bahwasanya kalau hanya la ilaha, tidak ada Tuhan, maka dia jadi ateis. Tapi kalau hanya illallah, menetapkan Allah tapi tidak ada la ilahanya, maka dia jadi musyrik. Dia menyembah Allah dan menyembah selainnya. Maka kedua rukun ini harus sempurna. Dia tolak seluruh sesembahan selain Allah, dan dia tetapkan Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Dan di antara sifat Allah Ta'ala, nama dan sifat Allah Ta'ala yang membuat Allah itu layak hak untuk disembah dan diibadahi adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Apa itu Al-Hayyu? Al-Hayyu hayatan kamilatan la mauta fiha wa la naqsa, yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna, tidak ada kematian padanya dan tidak ada kekurangan. Ini makna Al-Hayyu, maha hidup. Kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang sempurna itu tidak ada kematian. Maksudnya tidak ada tidur, karena tidur itu semakna dengan mati. Kemudian tidak ada kelahiran. Kalau pernah dilahirkan berarti pernah belum hidup. Pernah belum hidup. Makanya kalau di KK itu mati itu ditulis enggak? Di kartu keluarga itu loh. Enggak ada ya? Kalau meninggal dihapus. Oh, ganti KK. Kalau belum lahir enggak ditulis loh di KK itu. Embrio itu statusnya gitu. Nah, ini menunjukkan dia belum hidup. Jadi kalau masih dalam kandungan saja itu masuk kakak saja tidak layak, apalagi disembah gitu. Makanya kalau ada Tuhan, dia itu pernah dikandung badan, pernah dikandung, dilahirkan, maka dia tidak layak untuk disembah diibadahi. Dalam kandungan itu masuk kakak saja itu belum layak ya, apalagi untuk disembah diibadahi gitu. Apalagi yang belum pernah dikandung gitu. Makanya kalau ada Tuhan, dia pernah dilahirkan, itu pasti Tuhan yang batil, tidak layak untuk disembah dan diibadahi. Kasihan yang lahir duluan Adam sampai zaman siapa itu Nabi, sebelum Nabi Isa dilahirkan itu mereka nyembah siapa gitu. Mau nyembah Tuhannya belum lahir, itu kan ya repot gitu, bayangkan. Saya mau beribadah, Tuhannya mana belum lahir gitu. Makanya Allah itu Al-Hayyu, kehidupan yang sempurna, tidak ada kematian dan tidak didahului dengan kelahiran, tidak pakai tidur. Kemudian yang berikutnya, kehidupan yang sempurna itu diantaranya tidak membutuhkan makan dan minum. Kenapa? Manusia itu hidup, apakah sempurna? Tidak. Kalau dia nggak makan, nggak bisa hidup, nggak minum, nggak bisa hidup. Kemudian juga kehidupan yang sempurna itu tidak ngantuk-ngantuk gitu. Jenengan itu hidup mungkin, tapi ada kondisi kita itu sangat ngantuk, dijak ngomong nggak nyambung gitu. Itu karena memang kehidupan manusia tidak sempurna. Kemudian Al-Qayyum, alladzi qama bi nafsihi fastaghna an jami'i khalqi, yang maha berdiri sendiri, yang berdiri dengan dirinya sendiri, artinya tidak membutuhkan yang lainnya, tidak membutuhkan
seluruh makhluk. Seperti manusia, itu mungkin dia berdiri sendiri, tapi apakah dia sempurna dalam berdiri sendiri? Tidak. Dia butuh orang lain untuk menyediakan pakaiannya, untuk menyediakan makanannya, ya, untuk dia butuh makanan, butuh hewan untuk dia makan. Kemudian wa bihi qamat jami'ul makhluqat fala tastaghni anhu fi kulli ahwaliha. Dan Allah Ta'ala itu Al-Qayyum, ya. Dengannya seluruh makhluk itu berdiri, ya, sehingga mereka tidak sehingga Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan makhluknya, ya, dalam seluruh keadaan mereka. Artinya seandainya misalnya dalam hari kiamat semua makhluk dimatikan oleh Allah Ta'ala kecuali siapa yang Allah kehendaki untuk tetap ada, ya, Allah tidak hancur. Allah tetap tegak karena Allah tidak membutuhkan makhluknya, makhluknya yang membutuhkan Allah Ta'ala. Dan dia yang menegakkan. Seandainya Allah Ta'ala tidak mengurus makhluknya sebentar saja, pasti akan terjadi kehancuran. Ini berkaitan dengan kesempurnaan zat Allah yang maha sempurna, ya. Zat Allah yang maha sempurna. Sedangkan Al-Qayyum, ya, menunjukkan bahwasanya seluruh makhluk itu bergantung kepada Allah Ta'ala. Mereka butuh diciptakan, butuh diberi rizki, butuh diberi petunjuk, ya. Mereka dihidupkan dan dimatikan, dan Allah yang mengatur seluruh urusan mereka. Maka dari nama Allah ini Al-Hayyu Al-Qayyum, ini menjadi bantahan bagi seluruh yang menyembah kepada selain Allah Ta'ala. Semisal Nasrani yang mereka menyembah Nabi Isa. Dimaklumi Nabi Isa pernah dilahirkan. Atau yang menyembah lebih buruk dari itu, ya, misalnya menyembah benda-benda mati, menyembah benda-benda mati, ya, mereka seperti patung-patung dan yang lain sebagainya. Mereka itu sebelum dibuat oleh manusia, patung-patung tersebut tidak ada. Setelah dibuat, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Maka orang yang menyembah kepada benda mati, ya, termasuk kepada orang yang telah meninggal, maka ini menunjukkan bagaimana bodohnya mereka. Bahkan mereka sendiri tidak hidup, zahirnya tidak mendengar. Dan Rasulullah SAW itu pun mengalami kematian. Maka kata Abu Bakar, siapa yang menyembah Muhammad SAW, maka beliau telah wafat. Adapun siapa yang menyembah Allah Ta'ala, ya, fa innallaha hayyun la yamut. Allah itu maha hidup dan tidak mungkin akan mati. Kemudian ayat yang ketiga dan keempat ini disebutkan tafsirnya secara bersamaan. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan innal ladzina kafaru bi ayati llahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada engkau dengan hak, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan Allah Ta'ala yang menurunkan Taurat dan Injil. Dan sebelum diturunkan Al-Quran, dan sebelum diturunkan Al-Quran, Taurat dan Injil itu menjadi petunjuk bagi manusia. Dan dialah yang menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan mendapatkan siksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi Dzuntiqam, memiliki siksaan yang
Di sini disebutkan min qablu hudan linnas. Jadi maksudnya min qabli inzalil Quran. Kalau apa itu di pembahasan nahwu itu harusnya kan min qabli ya. Karena ada huruf jar. Tapi kenapa dia di dhammah itu karena iwat ya, pengganti. Ada jumlah yang tidak dicantumkan atau kalimat yang tidak dicantumkan. Jadi min qabli inzalil Quran, sebelum diturunkan Al-Quran, Taurat dan Injil itu menjadi petunjuk bagi manusia. Adapun setelah turunnya Al-Quran, tidak boleh seorang menggunakan Taurat dan Injil sebagai petunjuk. Makanya orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum Al-Quran itu turun atau sebelum diutusnya Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk karena mereka di atas kitabnya. Tapi tadinya beriman. Begitu Rasulullah diutus, kalau mereka tidak mau masuk Islam, mereka langsung berubah jadi orang kafir. Nah, ini yang kasihan ya dari Yahudi dan Nasrani yang tidak mau beriman kepada Rasulullah ketika beliau diutus. Bayangkan, mereka tadinya itu orang beriman, tapi ketika Rasulullah diutus, karena hasad ya, seperti orang-orang Yahudi, karena bukan dari Bani Israel, bukan dari orang Yahudi, mereka hasad tidak mau beriman. Tadinya status mereka itu adalah orang yang beriman. Begitu diutusnya Rasulullah, karena tidak mau berubah ke dalam Islam, maka mereka otomatis menjadi kafir. Bayangkan yang sudah sepuh, yang artinya sudah beribadah dalam waktu yang lama, kemudian menjadi kafir. Kita baca tafsirnya di sini. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Dia menurunkan kepadamu Al-Quran dengan kebenaran. Yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah Al-Quran. Kata bil haqq ini mengandung makna bahwa Al-Quran itu kebenaran yang memang dari Allah Ta'ala, bukan dari Nabi SAW, juga bukan perkataan dukun, penyair dan lain sebagainya. Kemudian di tafsirnya, nazzala 'alaika ayyuhan nabiyyu al-Qur'an bis-sidqi fil ahbari wal 'adli fil ahkam. Allah Ta'ala menurunkan kepadamu wahai Nabi Al-Quran dengan kebenaran dalam berita-berita dan keadilan dalam hukum-hukum, muwafiqan lima sabaqahu minal kutub al-ilahiyah fala ta'arudu bainaha, sesuai dengan kitab-kitab ilahi yang telah mendahulinya, maka tidak ada pertentangan di antara kitab-kitab tersebut. Maksudnya adalah Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain itu tidak mungkin ada pertentangan. Artinya dengan wahyu Allah Ta'ala yang lain, baik di Taurat, Injil, Suhuf Musa, Ibrahim, kemudian di Zabur, tidak mungkin ada pertentangan. Kalau ada pertentangan, berarti itu termasuk ayat yang diubah oleh ahli kitab. Kemudian disebutkan dalam kelanjutan ayat, wa anzalat Taurata wal Injil, wa anzalat Taurata ala Musa. Allah menurunkan Taurat kepada Musa, wal Injil ala Isa, dan Injil kepada Isa alaihi salam, min qabli tanzilil Quran alaik, ya, sebelum menurunkan Al-Quran kepadamu. Di sini kita tadi melihat ya di ayat tadi, nazzala 'alaikal kitab. Allah Ta'ala nazzala, menurunkan kitab. Ketika Al-Quran menggunakan kata nazzala, ketika Taurat dan Injil itu menggunakan kata anzala. Sebagian mufassirin menyebutkan bahwasanya kenapa digunakan kata nazzala sedangkan untuk Taurat dan Injil itu pakai anzala,
Karena Taurat dan Injil itu ketika turun sekaligus satu kitab. Ya, misalnya Nabi Musa mengambil Taurat di Bukit Sinai. Kemudian Nabi Isa, Allah Ta'ala alam, saya belum membaca lagi. Adapun Al-Quran itu turunnya secara bertahap, sedikit demi sedikit. Ya. Tapi sebagian membantah pendapat ini. Tapi saya sampaikan dari sebagian pendapat mufassirin. Kenapa digunakan kata nazala, sedangkan untuk Taurat dan Injil pakai anzala. Kemudian muwafiqan lima sabaqahu minal kitab al-ilahiyah fala ta'arud bainaha. Allah menurunkan kepada Nabi Al-Quran dengan kebenaran dalam berita-berita dan keadilan dalam hukum-hukumnya, sesuai dengan kitab-kitab ilahi yang mendahulunya, kitab-kitab samawi yang mendahulunya, seperti Taurat dan Injil. Maka tidak mungkin ada pertentangan di antara kitab-kitab tersebut. Tidak mungkin ada pertentangan. Kemudian wa hadhil kutub al-ilahiyah kulluha hidayatun wa irsyadun linnas ila ma fihi salahu dinihim wa dunyahum. Dan seluruh kitab samawi, kitab yang berasal dari Allah Ta'ala, ini merupakan petunjuk dan bimbingan bagi manusia kepada apa yang di dalamnya terdapat kebaikan agama dan dunia mereka. Al-Quran itu membenarkan bahwa Taurat itu memang dari Allah Ta'ala dan Injil juga dari Allah Ta'ala. Jadi untuk ayat-ayat yang belum diubah oleh ahlul kitab itu tidak akan mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Dan tadi sudah disebutkan Al-Quran menjadi kitab terakhir dan menjadi petunjuk ya, bagi manusia. Sebelumnya petunjuk itu dari Taurat dan Injil. Maka setelah turunnya Al-Quran tidak boleh seorang berpetunjuk dengan Taurat dan Injil. Dan kalaupun ada dari Taurat maupun dari Injil maupun dari khabar-khabar Israiliyat, kemudian disebutkan cerita yang sama, khabar yang sama di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW, maka tidak lagi disebut dengan kisah Israiliyat, tetapi disebutkan bahwasanya itu ada nas atau tauqifiyah dari sisi dalil. Maka dari sini ada beberapa hal yang perlu kita ambil faedah. Misalnya ketika Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran secara bertahap itu lebih kokoh di dalam hati seseorang ya, ketika menerimanya. Maka ketika seorang belajar Al-Quran atau ketika menghafal Al-Quran, maka hendaknya dia bertahap ya, jangan langsung diambil sekaligus. Hendaknya dia mempelajarinya secara bertahap agar lebih tertanam di dalam jiwa. Kemudian kelanjutan ayat wa anzalal furqan, dan dia menurunkan Al-Furqan. Wa anzalal furqan alladhi yu'rafu bihi al-haq minal batil wal huda minal dhalal. Dan Allah Ta'ala menurunkan Al-Furqan yang dengannya kebenaran bisa diketahui dan kebatilan bisa diketahui, dan petunjuk dapat diketahui dari kesesatan. Al-Furqan ini pembeda, agar kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana keyakinan yang benar, mana yang salah. Maka kalau ada yang mengatakan tidak boleh menyalah-nyalahkan agama yang lain, tidak boleh menyalah-nyalahkan keyakinan yang lain, dan untuk apa Allah menurunkan Al-Furqan? Ya. Adanya Al-Furqan itu supaya kita tahu ini salah, ini benar. Makanya kita zaman dahulu itu ketika sekolah itu kan diingatkan tentang bahaya sinkretisme, mencampur adukkan agama. Tapi sekarang justru hal itu dianggap tidak toleran. Kita dahulu itu disuruh memilih teman, cari teman yang baik, cari teman yang ini.
Sekarang anak-anak kita itu disuruh jangan membeda-bedakan teman. Nah, kalau tidak dibeda-bedakan semuanya mau ditemani, yang jelek maupun yang batil. Ya. Bahkan kita tidak boleh menyalahkan keyakinan yang batil. Padahal Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Furqan, pembeda, sehingga dengannya kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Demikian untuk hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.